7 hal menarik di Universitas Sriwijaya. kira-kira apa ya? Jangan lupa subscribe. Halo konco-konco, jadi sesuai dengan janji aku tadi, kali ini aku tuh udah ngajak dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Sriwijaya nih. Nah, mungkin boleh nih Bang, sapa-sapa dulu konco-konco di yang nonton video ini. Mantap. Halo konco-konco. Sebelum kenalin, nama saya Arjawari Mahendra dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Salam kenal semuanya. Oke konco-konco, jadi Bang Johari ini kalau konco-konco belum tahu, jadi beliau tuh salah satu aktivis. Aktivis di Universitas Sriwijaya dan pernah menjabat sebagai gubernur Bang ya, gubernur FE. Alhamdulillah dipercaya sama teman-teman Fakultas Ekonomi di tahun 2020 kemarin. Emang luar biasa nih Bang Johari. Ya. Jadi sesuai ini Bang, sesuai yang saya sampaikan kemarin. Jadi saat ini tuh kita pengen ngebahas mengenai hal yang menarik di Unsri nih. Wah, memang banyak banget nih hal-hal menarik nih di Unsri ini. Oke. Mungkin tapi sebelum ini sih Bang, sebelum ngebahas itu, aku pengen tanya-tanya dulu nih sama Bang Johari. Oke, boleh. Di seputar perkuliahan dulu. Alasan dari Bang Johari sendiri nih kenapa nih milih kuliah di manajemen ya? Atau mungkin di Unsri, apa nih yang membuat Abang ke situ memilih ke sana ya? Memilih ke sana. Jadi kalau ceritanya adalah ketika saya di SMA, itu memang menentukan jurusan pertama kali kan, dan seluruh pilihan universitas yang saya pilih, yang Abang pilih, Abang milih nih untuk meletakkan manajemen di setiap jurusan prioritas. Entah itu SNPTN dan SBMPTN. Pokoknya walaupun beda universitas, di SBM terlebih ya, 3 universitas Abang pilih beda, tapi yang Abang prioritaskan adalah jurusan manajemen. Semuanya tuh jurusan manajemen. Karena Abang pikir basic Abang bagaimana caranya mengolah, belajar, memanage manusia. Gitu, terlebih di SDM. Memang dari SMA Abang pengen pokoknya kalau kuliah nanti manajemen sumber daya manusia. Oke, itu jurusannya. Lalu yang selanjutnya itu kenapa sih saya memilih Unsri? Kenapa Abang nih milih Unsri? Abang kan kalau nggak salah dari provinsi sebelah. Ya, jadi dari Bengkulu ya. Bengkulu. Oke, mungkin alasannya kenapa nih? Nah, Abang pikir bahwa di Sumatera Universitas Sriwijaya itu salah satu universitas terbaik. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya pernah nih menjabat top 10 Indonesia. Dan juga Abang mendengar banyak sekali senior-senior Abang dari Bengkulu, terlebih di SMA Abang, SMA 1 Rejang Lebong sekarang namanya. Itu tuh banyak orang yang ikut ke sana, daftar dan lulus dan punya banyak banget pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Salah satunya nanti kita sebutin yang terluas di Asia Tenggara. Oke, nanti bocoran. Jadi bocoran hal yang menarik di Unsri, salah satunya kampus terluas Asia Tenggara. Berapa nih Bang ngebahasnya? Oh nggak salah 712 hektar. Aku kemarin tuh sebenarnya juga pernah buat videonya nih Bang, keliling Unsri. Nah nanti konco-konco yang belum menyaksikan bisa saksikan melalui link yang aku cantumin di deskripsi nih. Harus banget nih nonton harus itu nonton guys. Nih. Kapan lagi jalan-jalan virtual? Oke, kayaknya tadi udah Bang, mau tambah lagi? Cukup. Oke, cukup. Oke, kita bahas lagi nih Bang, hal yang menarik di Unsri. Kalau yang pertama tadi kampus terluas nih. Nah, mungkin yang selanjutnya apa nih Bang? Kalau yang pertama sang kampus terluas, yang kedua itu sebenarnya menarik ya. Karena terlalu luasnya Universitas Sriwijaya, sehingga banyak banget wilayah-wilayah yang belum terjamah gitu, yang belum diberdayakan oleh Universitas Sriwijaya, sehingga banyak banget binatang-binatang yang menarik yang ada. Sekarang gitu, masih banyak hutan juga nih Bang. Banyak banget hutan-hutan. Kalau dilihat di 10 fakultas itu tuh jauh-jauh banget lokasinya. Dengan wilayah yang luas, banyak juga hewan-hewan yang ada di hutan-hutan yang ada di Unsri. Gitu. Bahkan tidak jarang nih mahasiswa dan hewan-hewan ini saling bersinggungan, berdampingan. Jadi dan berteman tentunya. Tapi aku pernah nih Bang, dulu kan aku tinggal di apartemen ya, di apartemen Unsri. Jadi kalau pulang dari perpustakaan itu kan pasti jam 9 jam 10 malam lah itu kan. Nah, itu kalau pulang habis dari turun shuttle bus tuh pasti kadang ketemu nih Bang. Apa tuh? Lihat apa tuh? Kayak babi gitu Bang. Babi itu paling sering. Bahkan Bang pas berangkat ke kampus, nah itu kadang ketemu monyet. Abang pernah enggak sih? Yes, pernah. Sering gitu. Apalagi Abang kan di apartemen juga. Oh iya. Abang tuh lantai 4 apartemen dan setiap pagi tuh lihat buka
apa ya, Jendela. pintu apartemen, jendela. Nah, di bawah-bawah itu tuh banyak banget monyet-monyet berkeliaran di jalan-jalan. Jadi Ada berbagai jenis wis, banyak. monyet-monyet tuh. Jadi masih banyak lagi bang hewan-hewan yang ada di Unsri Hewan-hewan ini. ada. Bahkan pernah ada yang lihat buaya di sekitaran Unsri gitu, saking serunya dan indahnya zoo lah. Oke bang, yang ketiga nih, yang ketiga apa lagi nih? Yang ketiga, salah satunya yang kita berada di sini nih. Wes. Rektor Universitas Wijaya dan di beberapa tahun ke belakang merencanakan untuk mendirikan Taman Firdaus. Taman Firdaus. Berarti yang ketiga nih Unsri mempunyai Taman Firdaus. Firdaus. Ya, Jadi, menarik nih bang. benar Dan sekali. ini salah satu tempatnya. tempatnya Nah, ini konco-konco kita buat. Kita buat video ini di Taman Firdaus nih. Sekarang digarap oleh rektor kita Pak Anies. Nah, jadi ceritanya Taman Firdausnya ini karena terlalu luas wilayah sehingga membuat rektor dan beserta jajaran itu merencanakan taman untuk menjadi tempat refreshing mahasiswa gitu kan. Bahkan di beberapa tahun ke belakang juga para mahasiswa baru yang mengikuti PK2 di Universitas Wijaya harus membawa tanaman nih untuk nantinya ditanam di Taman Firdaus itu sendiri. Tapi kemarin kebanyakan sih kalau pas tahun aku nih bang 2018 kemarin tuh tumbuhannya itu disediakan nih. Oh, disediakan dari kampus. Jadi kita tinggal nanam aja. Ya, ada juga seperti itu tuh. Tadi barusan lihat ketika kita masuk sini ya. Bang, masih ini bang ya. Ada tempat-tempat di tiap fakultas, tulisan fakultas ya. Kayaknya itu tuh bekas dari mahasiswa yang nanam sebelum-sebelumnya. kemarin ya. Bang. Jadi harapan kita tuh mungkin nanti bisa segera selesai. Jadi mahasiswa Unsri punya tempat refreshing gitu. Kayaknya aja menarik nih, tempatnya nyaman gitu. Kalau di belakang ini nih ada apa kayak danau-danau buatan yang mini dan indah banget. Apalagi warna airnya tuh biru. Warna airnya biru banget. Itulah ciri khas rawa di Ogan. Oh iya benar. Oke, mungkin selanjutnya nih Bang, yang keempat nih. Yang keempat. Tadi kita bilang kan Unsri merupakan universitas terluas nih. Nah, demi mendukung luasnya Unsri, bahkan di dalam Universitas Wijaya itu sendiri ada yang namanya terminal loh. Terminal. Jadi ada bus-bus yang standby di sana untuk ngangkut mahasiswa pulang ke Palembang gitu. Berarti Unsri mempunyai terminal pribadi. Terminal pribadi kan? Ya, memiliki terminal pribadi di dalam Unsri itu sendiri. Di situ berarti bus-bus pada ngumpul di situ. Bus-bus pada ngumpul di tengah-tengah itu. Jadi ketika mahasiswa dari Palembang mau berangkat ke Indralaya, ke Unsri Indralaya, naik bus nanti akan berhenti di terminal itu atau di fakultas-fakultas masing-masing. Jadi nggak usah khawatir nih buat konco-koncoyan dari Palembang kan ya. Palembang nggak apa-apa. Tetap walaupun pengen PP harian gitu kan, tetap ada kok kendaraannya. Gitu. Berarti memang memiliki fasilitas yang lengkap, alhamdulillah ya. Ini yang selanjutnya kelima ya? Kelima. Oke, apalagi nih Bang yang kelima nih? Yang kelima ini juga menarik nih. Jadi kan karena setiap fakultasnya luas banget, bahkan dari gerbang sampai ke gedung utama rektorat itu jauh banget nih, walaupun lurus aja jalannya. Nah, sehingga Unsri itu menyediakan fasilitas yang namanya shuttle bus. Shuttle bus. Punya bus pribadi nih untuk mahasiswa nih. Jadi untuk mahasiswa banget, ketika kita pengen berpindah dari fakultas ke fakultas lainnya ataupun pengen masuk ke gerbang sampai ke fakultas kita, nggak perlu khawatir bahwa nanti akan berkeringat jauh-jauh jalan kaki Bang ya. Jalan kaki susah banget tuh. Jauh banget tuh Bang. Terlebih sekarang angkot nggak boleh masuk. Dulu angkot tuh boleh masuk, tapi kebijakan baru angkot tuh nggak boleh masuk ke dalam wilayah Unsri. Maka disediakan yang namanya shuttle bus. Gitu. Walaupun ada jadwal-jadwal tertentu nih gitu untuk kita naik shuttle bus dari fakultas ke fakultas ataupun dari fakultas ke student center Unsri di paling belakang gitu. Jadi aku sedikit cerita nih Bang. Aku tinggal di apartemen dan memang aku kan nggak bawa kendaraan. Jadi hampir tiap berangkat tuh kalau nggak ketinggalan nih pasti naik shuttle bus. Begitupun kalau pulangnya. Makanya kita harus memanfaatkan. Bener. Disediakan tuh. Ada gitu kan. Dan kita harus melihat-lihat nih waktu-waktu untuk berangkatannya supaya gitu. tidak terlambat. Bener. Apalagi dulu ketika Abang sering berangkat ke SC kan dari fakultas, itu kita kira jam 4 tuh sudah berada di depan fakultas nunggu shuttle bus nih biar nggak jalan jauh kan ke belakang gitu. Jadi kita yang nunggu nih. Bener. Oke nih Bang, selanjutnya nih Bang, yang keenam nih. Apa nih yang keenam? Yang keenam. Jadi dikarenakan mayoritas mahasiswa di Universitas Wijaya ini beragama Islam, maka disediakanlah musola di tiap-tiap fakultas kita sendiri gitu. Jadi emang jarak dari fakultas kadang ke masjid utama nih kan? Itu Masjid Al-Ghazali jauh ya. Di Al-Ghazali Bang ya. Walaupun yang terdekat tuh FISIP, tapi masih jalan juga jauh gitu juga. kan. Apalagi FKIP saya dari belakang. Iya, FKIP.
terus juga apa pertanian paling MIPA ujung tuh lah, ujung tuh apalagi kedokteran, UKM tuh iya, ya, jauh banget jadi Nah, disediakanlah apa yang namanya musola musola setiap untuk kita fakultas. beribadah zuhur, asar, maghrib gitu kan kalau memang sedang padat-padatnya nih kita sempatkan untuk sholat terlebih dahulu karena nggak ada alasan nih untuk menunda sholat ketika kita sedang aktif di fakultas kita masing-masing gitu. Bahkan di student center tempatnya mahasiswa itu berkecimpung di tingkat universitas gitu kan kayak sekretariatan Ormawa ada juga musola untuk kita sholat gitu. Berarti memang betul-betul disediakan ya, alhamdulillah gitu. Oke, selanjutnya yang ke 7 yang terakhir nih. Nah, yang terakhir ini juga menarik karena mendukung bagaimana banyaknya mahasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya, luasnya kawasan Unsri dan Unsri ini menampung hampir ada semua suku dan budaya dari Indonesia. Betul nih, gitu. Maka disediakan yang namanya adanya rusunawa untuk mahasiswa bidik misi khusus ya. Terus juga ada apartemen dan juga ada asrama di dalam Unsri untuk menampung tempat tinggal mahasiswa yang mungkin sedang tempat tinggal jauh-jauh gitu kan merantau gitu kan bertemu dengan sesama mahasiswa merantau untuk sama-sama berjuang di Unsri gitu. Benar. Karena kita memang penghuni di situ jadi memang luar biasa itu Bang, hemat sekali. Benar. Nah, konco-konco nih, aku pernah gitu buat video seputar apartemen gitu kan. Oh iya benar. Fasilitas apartemen seperti apa. Kemudian aku juga sempat tanya-tanya dengan mahasiswa tuh tentang biaya tinggal di situ. Kemudian ada apartemen ada rusunawa apa aja sama asrama apa aja. Nah, aku tuh sempat buat nih Bang videonya. Jadi konco-konco yang belum menyaksikan bisa langsung saksikan juga nih, nanti aku cantumin di apa? Link di bawah ini ya. Ya benar. Pokoknya tonton semuanya konco-konco. Jangan sampai enggak, apalagi masa baru nih. Yang sangat pastinya membutuhkan informasi nih. Ya, terlebih 2 tahun nih nggak pernah datang ke Unsri. Bahkan ada semester berapa sekarang 4 ya? Ya, semester 4 ya. Belum pernah nih mengetahui gimana tempat kelas gitu. Ketika nanti di Agustus ketika offline, bingung nih. Nah, ketika ada tingkat tahun 2022 nanya ke angkatan 2020 lah gitu ya. Kak, di mana ruang kelas A gitu contohnya. Waduh, dek kita cari bareng-bareng yuk. Juga kayak pertama kali juga datang ke sini gitu. Ya pokoknya dengan keadaan virtual ini harus banget nonton video-video seperti ini. Harapannya sih emang gitu sih Bang, kita memberikan informasi seluas-luasnya gitu buat konco-konco yang mungkin belum mengetahui lebih dalam tentang Unsri seperti apa. Wajib banget nih. Terima kasih juga kepada YouTuber kita Mas Ahmad Supranoto yang menyediakan fasilitas YouTube ini. Yang jelas nih buat konco-konco nih yang mungkin punya keinginan nih, mungkin request gitu kan mau buat video apa, langsung aja nih bisa isi di kolom komentar. Jadi nanti yang menarik, ide menarik bakalan kita buatkan video. Mantep banget. Pokoknya silakan request apapun aja yang akan difasilitasi oleh YouTuber kita nih. Saya juga terima kasih banget nih Bang Johari. Jujur saya baru pertama kali nih ngundang aktif. Terima kasih juga biasanya saya kesempatannya interview ya nih Bang sama-sama untuk sharing-sharing ini. Semoga subscribernya meningkat guys. Amin Bang. Makin dan menambah banyak manfaat untuk kita semua gitu kan. Ya, terima kasih juga nih buat konco-konco yang sudah memberikan supportnya nih selama ini. Tadi Bang mungkin tadi udah dibahas nih 7 kan. Mungkin terakhir nih untuk penutup nih dari Bang Johari, kira-kira ada nggak nih pesan atau kesan yang pengen Bang Johari sampaikan buat konco-konco yang menyaksikan nih? Oke. Jadi untuk pesan dan kesannya, cerita selama berada menjadi mahasiswa Universitas Sriwijaya, saya benar-benar banyak belajar terkait dengan explore diri gitu kan. Dengan luasnya wilayah yang ada di Unsri, saya bertemu dengan orang-orang baru, menambah pengalaman baru, pembelajaran baru. Maka jangan pernah untuk kita hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu guys, tapi harus menjadi mahasiswa yang aktif di setiap bidang yang kita geluti gitu. Menjadi spesialis di bidang-bidang yang kita geluti gitu. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi kesukaan kita, sesuai fashion kita lah fashion kita gitu. Ketika orang hebat menjadi YouTuber, kita kalau bisa menjadi YouTuber itu bagus. Tapi kan memang kita paksakan itu akan sulit guys. Jadi sesuai keinginan dulu lah. Karena kalau kita sudah menyukai sesuatu hal nih Bang,
itu akan dengan sendirinya atau dengan mudah kita untuk menjalani. Bener. Betul gak sih Bang? Bener. Tanpa ada beban gitu kan ya. Betul. Kita enjoy aja. Gitu. Santai. Bener. Kita ada lagi Bang? Kayaknya cukup Nih Bang. Keren banget. Terima kasih banget nih Bang Johari. Ya sama-sama atas kesempatan juga. Waktunya nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya, buat video yang lebih menarik nih Siap. buat konco-konco yang menyaksikan. Dan juga pernah nih masuk video Supernoto Yang di Pejuang Muda. Karena kami ini satu partner dalam Pejuang Muda Organilir. Bang Johari sebagai ketuanya. Oke, terima kasih konco-konco yang sudah menyaksikan. Yang terakhir nih, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini buat membantu perkembangan YouTube aku nih. Ya, benar banget. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa follow juga Instagram Bang Johari. Apa namanya Bang? Instagramnya jauhari.mahendra. Silakan dikepoin guys. Nanti aku cantumin nih di bawah. Oke, mungkin gitu aja konco-konco. Terima kasih Bang Johari. Ya, Terima kasih sama-sama. semua. Sehingga disediakan nih Mas. Oke. Langsung atau udah nonton lagi? Ulang lagi Bang. Ayo boleh. Oke nih Bang, yang